Mereka semakin marah. Adik-adik saya yang perempuan menangis, "Pak Pendeta kok masuk Islam?" Saya katakan, saya mengikuti panggilan. Saya mengikuti panggilan, bukan keinginan saya, tapi keinginan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya masuk Islam itu, saya dulu adalah seorang Nasrani, seorang Kristiani. Saya masuk Islam bukan segampang seperti apa yang dipikirkan oleh seorang Muslim. Saya masuk Islam dahulu sangat sulit untuk masuk Islam. Banyak tantangan, halangan. Padahal saya termasuk hidup di tengah-tengah Muslim. Jadi pada saat saya mengambil satu keputusan untuk masuk Islam, banyak yang tidak bisa menerima secara baik-baik. Bahkan mereka selalu mengingatkan saya agar saya tetap berpikir lebih panjang lagi untuk masuk Islam. Jadi ceritanya saya masuk Islam seperti ini. Jadi saya masuk Islam bukan diajak oleh siapa-siapa, bukan diajak oleh keluarga, dari keluarga wanita, ataupun tidak pernah diajak oleh sahabat atau teman. Tapi saya masuk Islam itu karena selama 5 malam saya didatangi oleh, kalau orang Islam katakan itu gaib, jadi barang yang tidak kelihatan oleh mata jasmani. Jadi ada yang mengatakan itu adalah malaikat. Jadi selama 5 malam mereka datang kepada saya dan mengajak saya untuk masuk Islam. Jadi saya masuk Islam bukan dari manusia, tapi dari sesuatu yang tidak kelihatan dengan mata jasmani. Dan saya yakin itu adalah para malaikat-malaikat. Dan setelah saya dipertemukan dengan para malaikat-malaikat ini, 2 bulan, selama 2 bulan saya tidak bisa tidur. Selama 2 bulan tidak bisa tidur, karena merasa saya ini adalah seorang Kristen. Saya adalah pelayan gereja, bahkan saya di gereja itu sebagai leadership maupun penginjilan di mana-mana. Bahkan kita itu dulu pendiri tempat ibadah di seluruh ruko-ruko di Surabaya. Dan saya juga berasal dari keluarga pendeta, mulai dari kakek saya, bapak saya, dan kami saudara keluarga besar kami adalah pelayan-pelayan gereja, banyak yang jadi pendeta. Mimpi 5 hari itu isinya apa, Dok? Jadi mimpi 5 hari itu sebetulnya setengah tidur ya, bukan mimpi. Jadi setiap kehadiran mereka jam 12 malam, mereka itu mengajak saya ke masjid. Dan di masjid itu setiap anak tangga, masjid itu anak tangganya 7. Jadi 7 anak tangga ini ada yang berdiri setiap tangga. Dan saya melihat di masjid itu penuh dengan wanita yang berpakaian putih. Wanita yang berpakaian putih penuh di dalam masjid. Saya ditarik sama malaikat ini untuk masuk, tapi saya tidak mau, sehingga saya pulang. Namun sebulan kemudian saya bermimpi, saya dibawa ke suatu pulau. Pulaunya sangat kecil, tapi saya tidak mau, sehingga saya lompat dari laut itu, lompat dari perahu, terjun ke laut. Lalu saya tidak bisa berenang dalam mimpi itu. Lalu ada seorang yang memakai serban putih mengangkat saya dari laut itu dan dibawa ke darat.
Dan pesannya dari orang yang memakai baju putih itu, serban putih itu, berjanji pada saya bahwa dia akan menjemput saya kembali untuk meneruskan perjalanan. Lalu saya melihat setelah orang tua yang pakai serban ini pergi, saya melihat ke belakang, ternyata ada anak-anak saya dan istri saya sudah ada di situ, berada di pinggiran air sungai yang begitu jernih. Lalu saya bangun di pagi hari, saya langsung ngomong sama istri saya, ya saya harus masuk Islam. Tapi istri saya tidak percaya, karena saya di gereja itu sangat aktif, jadi tidak percaya keluarga. Bahkan anak saya katakan, "Bapak mau masuk Islam." Anak saya juga tidak percaya, "Enggak mungkin Bapak masuk Islam, Bapak seperti itu mau masuk Islam." Soalnya anak saya tahu, dulu anak saya pacaran sama Islam itu pun saya injak-injak, tidak boleh. Jadi mereka tahu bahwa saya tidak mungkin masuk Islam. Nah, setelah itu karena semua nggak percaya, jadi malam berikutnya saya udah nggak bisa tidur itu, nggak bisa tidur, selalu kepingin masuk Islam. Saya bilang lagi sama istri saya, jam 12 malam saya bangunin, "Saya ini mau masuk Islam sungguhan." "Alah, nggak percaya." Udah sana tidur. Tapi saya tetap nggak bisa tidur, bangunin istri saya, "Sungguhan ini saya mau masuk Islam." "Ah, nggak percaya, Islam itu apa gampang langsung masuk Islam?" "Iya." Pokoknya saya masuk Islam. Nah, setelah udah pagi, anak saya yang kuliah di Unmu keluar dari kamar, lalu saya katakan, "Bapak harus masuk Islam." "Ah, Bapak nggak percaya." "Bapak mau tanya, kamu mau ndak masuk Islam?" "Saya suka, Pak." "Ya udah, kita masuk Islam semua." Nah, sehingga ngambil satu keputusan, kami mau masuk Islam. Lalu sudah beredar di lingkungan saya itu mau masuk Islam. Tapi ada sebagian selalu mereka itu mengingatkan saya, datang ke sini, datang ke rumah mengingatkan saya, "Pak Aris, kamu kalau mau masuk Islam harus dipikir dulu 7 kali. Jangan langsung ngambil keputusan masuk Islam." Saya katakan ya. Nah, setelah itu ada keluarga dari istri saya berjanji untuk memualafkan setelah dia naik haji, pulang dari naik haji. Nah, setelah sudah pulang dari haji, sebetulnya menurut keluarganya mau dimualafkan di Masjid Alun-Alun, ya, Masjid Jami Alun-Alun. Namun karena kiainya masih sibuk dengan haji, akhirnya ada dosen-dosen dari Unmu datang silaturahim kepada keluarga istri saya yang habis naik haji. Mereka cerita bahwa saya mau masuk Islam. Akhirnya mereka menginginkan agar saya dimualafkan di Unmu, di pengajian Al-Manar. Akhirnya bulan November 2015 saya dan keluarga dimualafkan di sana. Semuanya? Ya, yang terakhir anak saya yang di Taiwan. Jadi dimualafkan di sana itu disaksikan oleh petinggi-petinggi Islam di sini bersama dengan bupati yang ada di tempat ini, Bupati Ponorogo. Jadi, dan pada saat saya masuk untuk dimualafkan, hati saya itu gemetar karena hampir seluruh kampus itu dipasang bendera dan poster saya itu ada di situ. Sepertinya saya itu disongsong oleh para malaikat dan saya di situ menangis betapa indahnya Allah menerima saya menjadi umatnya, menjadi kekasih Allah.